menurut Mbak Sulis sendiri, seberapa pentingkah sih agama itu khususnya buat perempuan? Kalau untuk perempuan itu penting sekali. Sebagaimana kita ketahui sendiri, ada satu makalah yang sangat terkenal bahwasanya al-ummu madrasatul ula. Iya. Ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Jadi dunia ini baik buruknya itu tergantung pada perempuan. Teman-teman, sahabat Salam Motivasi Podcast dimanapun berada, pada edisi podcast hari ini saya sedang bersama dengan teman saya yang bernama Sulis Jumardan. Apa kabar Mbak Sulis? Alhamdulillah baik. Baik ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Dan di video hari ini teman-teman, kita sedang berada di Taman Merjosari Malang. Buat teman-teman nih yang mau berkunjung ke sini silahkan ya, karena suasananya asri dan indah. Tentunya juga walaupun udaranya agak sedikit panas, tapi karena banyak pepohonan ini buat kita semakin sejuk teman-teman. Buat nugas juga cocok sih di sini. Iya. Buat nugas kuliah dan sebagainya. Dan pada video podcast hari ini teman-teman, kita akan membahas sebuah topik, yaitu tentang bagaimana sih caranya agar kita itu lebih mentaati perintah agama, terutama bagi perempuan nih, Mbak ya. Iya. Dan sebelum kita podcast, seperti biasa, yuk kita minum jus dulu, Mbak. Oh iya. Jusnya ini dari Emak Jumbo. Dari Enak, Emak Jumbo. asli, mantep, kuantel. Oke. Mangganya kerasa banget ya ini. Mangganya terasa banget ya. Iya. Nah, ketambahan juga ada susunya nih, Kak. Oh iya. Iya. Oh, iya. Kebetulan kita samaan nih jus mangga nih. Iya. Dan buat teman-teman nih yang mau beli jus Emak Jumbo, ada 33 cabang nih di Kota Malang. Deket kampus ini, Mbak. UB, UM, ITN. Ada banyak di Oh iya, iya. Malang Kota. Yang produksi ini orang Malang asli nih. Iya, orang Malang asli nih. Tentunya dengan harga terjangkau dan banyak promo teman-teman. Jika teman-teman mau beli jus di Emak Jumbo, silahkan bisa pergi ke sana. Dan jika teman-teman memiliki 10 nota, bisa gratis 1 jus Emak Jumbo. Silahkan bisa pergi ke sana karena banyak diskonnya. Betul sekali, Kak? Iya, iya, iya. Oke, lanjut, Kak. Jadi saat ini kita kan berada di zaman, kalau bahasanya anak sekarang tuh zaman milenial. Iya. Zaman modern. Zaman yang istilahnya bisa dibilang semua serba modern dan semua bisa kita dapatkan dengan cepat. Contohnya seperti mencari informasi yang dulunya itu dari koran mungkin, dari majalah mungkin, sekarang dari internet langsung sudah bisa. Dan dari semua yang kita bisa nikmati sekarang, tentunya juga bisa memberikan dampak positif dan negatif. Iya, benar. Kalau menurut Mbak Sulis sendiri nih, sebagai perempuan nih ya, itu bagaimana sih caranya agar kita itu bisa lebih taat ke agama? Dan sebelum itu, nah mungkin Mbak Sulis bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman, mungkin asal mana, terus dan sebagainya. Silahkan bisa perkenalan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sulis Jumardan dari Palembang, Sumatera Selatan. Jauh ya? Jauh banget. Di sini masih maba nih, Kak. Di Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Humaniora. Fakultas Humaniora. Iya. Kita dulu kenalnya dari mana nih ya? Dari Instagram kayaknya. Instagram ya? Iya. Tahu Kak Firman juga dari podcast ini. Oh, dari podcast ini. Oh, bermanfaat berarti teman-teman. Seperti kata Kak Firman tadi kan, informasi itu bisa didapat dari mana aja ya. Iya. Termasuk tahu Kak Firman akhirnya tanya-tanya UIN Malang itu kan dari podcastnya ini. Podcast Salam Motivasi. Iya. Oke. Jadi dulu kita kenal di Instagram, kemudian lanjut nih ke WA. Iya. Dan akhirnya kita bisa podcast bersama. Oke. Langsung saja ya. Sebagai seorang perempuan nih ya. Iya. Kalau menurut Mbak Sulis sendiri, mendefinisikan agama itu seperti apa? Baik, ini sebelum jawab ya. Iya. Sebelum jawab, saya mohon maaf dulu kepada teman-teman. Karena
kalau ngomong tentang agama itu sensitif sekali. Jadi kalau misalnya jawaban saya nanti ada salah atau menemukan kekeliruan, saya mohon maaf. Nanti bisa temuin saya atau hubungin saya, bisa benarkan kesalahan saya atau luruskan kekeliruan saya. Insya Allah akan diterima dengan kelapangan hati. Dauhnya Syekh Badi'uzzaman Said Nursi, itu ketika kita menganggap pendapat kita itu benar, kita berhak bilang pendapatku benar. Tapi tidak boleh bilang hanya pendapat aku yang benar. Gitu. Jadi misal nanti saya ada salah dari jawaban atau keliru, monggo dibenarkan. Gitu. Oke. Iya. Kita belajar bersama di sini ya. Kita belajar bersama. Bukan kita yang paling pintar teman-teman ya, tapi kita istilahnya juga belajar bersama. Semoga apa yang kita lakukan sekarang itu bisa bermanfaat mungkin buat teman-teman, buat kita semua tentunya. Jadi pertanyaan tadi itu apa itu agama ya? Iya. Iya. Sebenarnya ini pertanyaan yang patut kita tanyakan, kita ajukan kepada diri kita sendiri maupun kepada siapapun yang mengaku beragama. Karena kita ini sering mengaku beragama tapi tidak tahu makna agama itu apa. Oke. Gitu. Bukan hanya mengaku, bahkan bertentangan, bertengkar dengan orang lain dengan alasan agama. Bahkan merusak dengan dalih sedang membela agama. Iya. Jadi sebenarnya apa sih agama itu yang kita bela, yang kita perjuangkan, yang kita peluk itu apa sebenarnya? Jadi dalam istilah Arab itu kita mengenal dengan kata din. Dal, ya, nun. Nah, kata din ini kembar dengan kata dain. Dari segi huruf-hurufnya itu. Iya. Jadi din, dain. Kalau din itu dalnya diharokati kasroh. Kalau dain, dalnya diharokati fathah. Jadi bedanya di situ din sama dain. Nah, kalau din ini itu artinya agama. Iya. Kalau dain ini artinya hutang. Oke. Ya. Dan ternyata kata din dan makna dari kata din dan dain ini memiliki keterkaitan. Jadi artinya apa? Ketika seseorang mengaku beragama, itu salah satu bentuk kesadaran bahwa dia punya hutang kepada zat yang menciptakannya, zat yang memberikannya rezeki, zat yang memberikannya kehidupan. Iya. Tanpa pernah diminta, dan itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa terbayar. Gitu. Itu yang pertama. Terus ada juga yang berpendapat bahwa agama itu aturan. Jadi baik itu Kristen, Hindu, Buddha, dan segala macam agama, Islam termasuk, itu kehidupan kita itu diatur oleh agama. Diatur oleh agama. Iya. Jadi kalau kita mengaku beragama, kita harus siap-siap diatur oleh agama. Dan aturan itu biasanya ditulis di kitab sucinya masing-masing. Kalau di Islam kita kenal ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Iya. Itu kalau dalam bahasa Sanskerta itu A itu berarti tidak, gama itu berarti kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Tidak kacau. Sesuatu yang kacau itu tidak diridhoi agama. Makanya di agama itu ada aturan gitu. Mungkin begitu. Sebenarnya masih banyak sih. Masih banyak ya. Definisi agama, tapi saya hanya bisa menyampaikan ini. Oke. Jadi itu tadi teman-teman ya. Etika ketika kita itu belajar, kita harus istilahnya mengkonsumsikan gelas nih, Mbak. Iya. Ya. Kalau saya tanya, apa sih itu agama? Mungkin dari teman-teman, ngapain sih tanya agama? Agama ya itu. Iya. Nah, mungkin ada berpendapat seperti itu. Mungkin kalau kita tanya kepada teman-teman, mungkin agama itu apa? Nggak bisa, kita nggak bisa jawab. Iya, agama itu ya apa agama. sih? Gitu. Iya, agama ya agama gitu. Nah, tapi harus tahu kita agama itu apa sebenarnya. Baik secara istilah, secara bahasa tadi Sanskerta, atau mungkin dari pendapat Mbak Sulis sendiri ya. Jadi dari teman-teman, agama itu seperti itu. Kita harus beragama. Kalau kita nggak beragama, berarti kita tidak mempunyai keyakinan bahwa kita itu punya Tuhan. Iya. Kita punya Allah gitu kan ya. Dan ketika kita itu mentaati nih agama, itu apa sih benefit yang akan kita raih itu? Manfaatnya ya? Iya, manfaatnya. Iya. Sebenarnya pertanyaan ini itu sudah dijawab sama Allah dalam kitabnya Quran surah Al-Isra ayat 7, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum, jika kamu berbuat baik, ahsantum, kamu berbuat baik
li'anfusikum, untuk diri kamu sendiri. Wa in asatum, jika kamu berbuat buruk, falaha, maka kejahatan, kerugian itu untuk diri kamu sendiri. Artinya apa? Ini peraturan, mentaati peraturan agama. Peraturan agama nih yang buat itu Allah. Jadi Allah itu tidak akan membuat sesuatu yang sia-sia. Jadi seperti yang Allah katakan dalam Quran surah Al-Isra, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Jadi misalnya Allah memerintahkan kita untuk sholat, untuk puasa, menutup aurat dan segala macamnya. Itu Allah nggak ngambil untung dari situ. Allah nggak ngambil untung dari kita sholat, dari kita puasa. Kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Oke. Kalau kita tanya manfaatnya apa saja, kita nggak akan sanggup. Karena banyak sekali manfaat nikmat Allah itu banyak sekali. Jadi ketika kita percaya sama agama, percaya sama Tuhan, percaya sama Al-Quran, ya sudah sami'na wa ta'na saja sama agama. Insya Allah itu manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya banyak ya. Kalau di dunia mungkin nggak terlihat ya. Nanti di akhirat kita akan tahu manfaatnya apa. Oke. Gitu. Sebenarnya di dunia juga terlihat nih Kak. Iya, tapi nggak sadar kebanyakan. Nggak sadar, mungkin di antara kita banyak yang nggak sadar. Contoh, mungkin ketika kita mentaati agama, kita akan lebih mudah untuk bersyukur. Iya. Dengan keadaan. Udah diberi ini masih aja kurang. Udah Iya. diberi ini masih aja kurang. Sebenarnya bukan kita itu tidak mampu, tapi karena gengsi kita itu yang Iya, tinggi benar. gitu. Setinggi apapun pendapatan kita, setinggi apapun penghasilan kita, kalau gengsi kita terus naik ya nggak akan pernah cukup gitu. Iya. Mungkin dari agama kita, oh kalau ada uang coba disisihkan buat bantu anak yatim, bantu panti asuhan atau sebagainya gitu. Hidup seadanya saja. Hidup seadanya, Iya. yang penting cukup. Iya. Jadi intinya Allah itu nggak membuat sesuatu itu tanpa ada manfaatnya. Kalau di Al-Quran itu diutamakan ba'udah. Ba'udah itu nyamuk. Nyamuk itu. Iya, kalau kita lihat itu Allah itu ngapain sih nyiptain nyamuk? Sudah Iya. bikin penyakit. Terus nyamuk itu kan makan ya mati, kekenyangan. Iya. Nggak makan juga mati itu nyamuk. Jadi kalau kita lihat secara logika nih, nyamuk itu nggak ada manfaatnya sama sekali untuk kemaslahatan kita. Iya. Menurut Kak Firman ada nggak kira-kira? Kalau nyamuk mungkin ada nih, manfaatnya ada. Apa? Contoh, karena ada nyamuk nih teman-teman ya. Ada suatu produk buat apa? Buat Sopel. gatal-gatal. Mungkin Oh iya. namanya apa lupa saya ya. Nah, itu bisa dipakai. Akhirnya apa? Akhirnya menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Oh iya, betul. Ketika sudah ada lapangan pekerjaan, otomatis membutuhkan seorang karyawan. Nah, dari karyawan tersebut akhirnya bisa menciptakan sebuah obat tadi. Apa namanya, Kak? Iya, ada Sopel. Iya, Ya, obat-obat nyamuk itu ada Iya, obat Baygon, nyamuk. terus ada Pape. Itu kan banyak sekali pabrik-pabrik yang tegak itu gara-gara nyamuk tadi. Gara-gara nyamuk tadi. Dari pabrik itu ribuan orang yang makan dari sana, Iya. yang mencari rizkinya dari nyamuk sebenarnya. Dari nyamuk sebenarnya. Iya, begitu. Jadi intinya nggak usah dipertanyakan deh. Iya. Apa saja manfaat kita dalam mentaati agama itu. Intinya kalau misal Allah bilang haram, ya sudah haram, jauhi. Kalau misal Allah bilang halal, ya makan saja yang halal gitu. Iya. Pasti kemaslahatan itu untuk diri kita sendiri. Iya. Jadi itu tadi teman-teman ya. Tidak ada sesuatu hal yang tidak manfaat. Iya. Pasti ada sesuatu hal yang manfaat dan tentunya juga akan berdampak positif ke diri kita sendiri. In ahsantum an ahsantum li anfusikum. Di anfusikum. Ya, jika kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Iya. Ini yang ngomong Allah yang ngomong. Yang ngomong Allah. Iya. Oke. Mungkin dari teman-teman mau memberikan contoh nih, apa sih manfaat ketika kita mentaati agama, bisa tulis di kolom komentar nih ya. Iya. Nanti jika ada waktu akan kita balas. Oke, lanjut Kak. Ketika kita sudah mentaati nih sebuah agama, terus bagaimana sih caranya agar seorang manusia
itu biar rajin gitu beribadah. Kan ada nih, udah ngakunya beragama gitu kan. Ngakunya beragama dan sudah punya KTP nih. Mungkin KTP-nya agama A, B, C mungkin. Tapi nggak mencerminkan sebagai seorang yang memiliki agama. Nah, menurut Mbak Sulis sendiri nih, bagaimana agar seorang muslim itu bisa rajin nih beribadah, biar semangat gitu. Seperti apa, Mbak? Ini sebenarnya saya juga belum pantas menyampaikan ini. Karena saya sendiri sepertinya belum yang taat-taat banget gitu sama agama. Tapi ini bisa kita praktekkan bareng-bareng. Iya. Yang pertama, yang jelas kita punya keinginan dulu untuk rajin ya. Oke. Dengan munculnya pertanyaan ini berarti sudah ada niat untuk rajin ya. Udah ada niat. Iya. Yang pertama itu dari lingkungan. Lingkungan teman itu bukan hanya dalam mentaati agar rajin ibadah ya. Dalam hal apa saja lingkungan teman itu sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi siapa kita. Kalau teman kita baik, insya Allah kita akan baik. Kalau teman kita buruk, kita akan ikut buruk gitu. Tapi ada juga yang teman kita baik, kita buruk, temannya ngikut buruk. Itu banyak sekarang ya. Banyak ya? Iya. Tapi intinya gitu, carilah lingkungan yang positif, teman yang positif yang memotivasi kamu untuk rajin. Bukan dalam hal ibadah, dalam hal apapun itu. Iya. Yang pertama itu. Yang kedua, selalu cari tahu janji Allah di situ. Misal mau rajin tahajud, baca hadis-hadis atau keutamaan tentang orang yang tahajud. Atau misal mau rajin sedekah, baca keutamaan-keutamaan sedekah. Mau rajin duha, bakti sama orang tua, baca keutamaan-keutamaannya. Oke. Ya, insya Allah dengan itu akan memotivasi kita untuk rajin. Yang ketiga, sering-sering takziah ketika ada orang meninggal. Iya. Ibu saya itu, ini yang ibu saya praktekkan sama kami. Jadi ketika ibu mau takziah itu, saya sama adik saya yang pertama itu selalu diajak. Sama ibu itu disuruh, kalau di tempat saya itu, kalau ada orang meninggal itu, satu orang naik nanti baca Yasin di si mayitnya itu gitu. Jadi ibu saya itu sama ibu saya, kami itu, saya sama adik saya itu disuruh baca Yasin tepat di depan orang yang meninggal itu. Kemudian ketika menguburkan mayitnya itu, kami juga diusahakan sama ibu harus melihat orang yang meninggal itu. Melihat orang, bagaimana orang itu dimasukkan ke liang lahat tadi. Jadi ketika nanti kami waktu azan masih santai-santai, masih main HP, ibu saya tuh nggak yang, kamu nggak sholat nanti uang jajannya dikurangin loh itu, atau gitu ya? Gini-gini. Ibu saya bilang, kamu dengar azan, dengar gitu. Ingat nenek seanu kemarin yang kamu bacakan Yasin itu. Kamu ingat neneknya itu yang dimasukkan ke liang lahat, ke tanah yang sempit itu. Yeah. Jadi mereka yang mendahului kita itu berteriak, menjerit, atau menangis-menangis di depan Allah untuk dikembalikan ke dunia itu nggak akan bisa dikembalikan. Yeah. Nggak akan mungkin dihidupkan lagi. Kalau sudah dipanggil, nggak akan lagi bisa pulang ke dunia gitu. Dengan kita takziah kepada orang-orang yang meninggal itu, biar kita muhasabah diri. Kita yang masih diberikan kesempatan untuk sholat, silahkan sholat. Kita masih diberikan kesempatan untuk puasa, silahkan puasa. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Gitu. Jadi sering-sering takziah. Sering-sering takziah. Jadi itu tadi teman-teman, maksimalkan waktu kita selagi kita hidup di dunia. Karena kita cuma sekali nih kesempatannya. Iya, cuma sekali. Iya, sekali. Dan tadi Mbak Sulis menjelaskan bahwa faktor utama itu adalah lingkungan. Iya, lingkungan. Mungkin kalau lingkungan kita negatif, kita akan ikut negatif juga. Iya. Walaupun nggak semua ada sosok kiai itu dakwahnya bukan ke tempat-tempat yang positif, mungkin ke negatif. Iya. Nah itu beda kelas berarti ya? Iya. Beda makom. Beda makom, iya. Ini bukan pilih-pilih teman. Sebenarnya boleh saja berteman kepada siapapun itu, tapi takutnya kita sendiri yang rugi gitu. Gitu ya? Iya, kalau misalnya kita mampu ngontrol diri, itu ya nggak apa-apa.
syukur-syukur kita yang membawa mereka pada kebaikan gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngontrol diri, usahakan berteman sama teman-teman yang baik, yang positif. Itu tadi teman-teman ya, usahakan kita mempunyai teman yang positif. Dan ketika ada teman yang mungkin kurang baik, ya semoga aja segera baik dan tentunya kita doakan terus. Semoga bisa menjadi baik. Di sini kita sama-sama belajar bagaimana cara menjadi pribadi yang taat ke agama, gitu ya Kak ya. Iya. Oke. Yang kedua tadi Mbak Sulis menjelaskan bahwasanya ketika kita itu rajin atau cara ya biar kita itu rajin beribadah, kita harus ingat mati, istilahnya gitu. Ya. Kasarnya gitu. Kasarnya gitu, ingat mati. Emang benar teman-teman, kalau kita itu ingat mati, ingat meninggal, itu kita mungkin akan lebih semangat. Jadi walaupun kita sekarang hidup dalam keadaan mungkin dari segi finansial kurang, atau mungkin juga ada yang sudah kaya ya, Iya. itu sama aja, nanti kita akan suatu saat akan mati, akan meninggal. Jadi mumpung masih muda, buat teman-teman sahabat Salam Motivasi Podcast ya, mari kita belajar untuk lebih giat lagi dalam beribadah. Oke. Karena kalau, waduh, kita tahu nih Kak ya, tanggal segini, bulan segini, tahun 2025, kamu akan meninggal. Mungkin kita akan semangat. Nanti ibadahnya nanti aja waktu 2025 kalau yang tahu ya. Tapi kan nggak ada yang tahu, ajal itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu teman-teman. Mungkin saja, ya jangan mungkin saja ya. Kita nggak tahu, mungkin besok kita akan meninggal atau tahun depan, 2 tahun lagi, kita nggak tahu. Tentunya kita siapkan mulai dari sekarang, dan ketika suatu hari kita meninggal, kita sudah siap gitu. Sudah siap, benar. Iya. Kalau Mbak Sulis sendiri sudah siap belum? Belum. Belum ya? Iya, masih 10 dari 100 persiapan. Kuliah aja belum? Iya. Kuliah aja baru masuk ini. Iya, kuliah aja baru masuk ya? Iya. Oke, lanjut Kak. Ini Kak Sulis kan sekarang kuliah di UIN Maulana Malik Bari Malang, sama seperti saya. Nah, menurut Mbak Sulis sendiri, itu apakah mencari ilmu itu termasuk dari ajaran agama? Mencari ilmu ya? Iya. Kita coba melihat satu hadis yang sangat masyhur sekali. Mungkin Kak Firman juga sudah tahu, yaitu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim wal muslimah. Iya. Jadi menuntut ilmu itu wajib setiap muslim maupun muslimah. Imam Al-Zarnuji menjelaskan perihal kewajiban menuntut ilmu ini dalam kitabnya Ta'limu Ta'lim, mungkin tahu ya. Iya. Bahwasanya tidak semua ilmu itu wajib dipelajari. Jadi ada beberapa ilmu saja, seperti ilmu hal, ilmu keimanan, ilmu wudu, ilmu sholat, ilmu zakat, dan semacamnya. Ilmu fikih lah bisa dikatakan ya. Iya. Jadi beliau menjelaskan hukum menuntut ilmu itu ada 4. Yang pertama fardu ain. Fardu ain ini seperti tadi sholat, wudu, zakat, itu setiap orang wajib. Wajib tahu wudu, wajib tahu sholat. Yang kedua ada fardu kifayah. Fardu kifayah ini seperti ilmu jenazah. Jadi kalau fardu kifayah kan nggak setiap orang wajib gitu. Wajib, mungkin bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan gitu. Iya. Jadi misal satu daerah itu sudah ada satu orang yang mengetahui ilmu jenazah, maka yang lain tidak berkewajiban lagi. Oke. Terus yang ketiga haram. Haram ini seperti ilmu ramalan berdasarkan perbintangan. Kalau Ustadz saya waktu MTS dulu menyampaikan bahwa zodiak, ya itu tidak boleh. Jadi ilmu yang seperti itu tidak boleh. Selanjutnya ada ilmu sihir, ya itu jelas tidak boleh, diharamkan. Tidak boleh ya. Jadi ini jadi kita harus tahu ini. Jangan mentang-mentang hafal hadis tolabul ilmi ala faridotun ala kulli muslim, menuntut ilmu tuh wajib setiap muslim. Ilmu apa saja dituntut gitu. Mungkin nggak begitu. Kayak ilmu sihir, ilmu ramalan itu dilarang. Kemudian ada yang keempat ya, jawas. Jawas ini boleh.
seperti mempelajari ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu kimia, arsitek, dan segala macamnya. Ini boleh. Tidak yang dianjurkan dan tidak pula yang diharamkan. Jadi boleh-boleh saja gitu. Oke. Nah, dalam wajib ini ada wajib yang terdesak, ada wajib yang boleh nanti saja. Wajib yang terdesak ini seperti wudhu, sholat, itu sesegera mungkin sebelum balik itu udah tahu, udah bisa sholat, udah bisa wudhu. Gitu. Kok ketika misalnya sudah menikah, sudah sepuh, tapi belum tahu wudhu, belum tahu sholat, maka saat itu juga wajib belajar wudhu, wajib belajar sholat. Ini wajib yang terdesak. Lalu kemudian seperti zakat, ini wajib, tapi boleh nanti saja ketika mampu untuk zakat, gitu. Sama seperti ilmu haji juga, itu setiap orang wajib belajar ilmu haji, tapi boleh nanti saja ketika mampu untuk haji. Ketika kita sudah siap semuanya. Iya, jadi nggak harus belajar manasik sekarang, nggak harus belajar lempar jumroh sekarang, nanti saja bisa waktu mau haji. Mungkin 1 tahun sebelumnya bisa belajar. Iya. Nah, untuk perempuan, ini ada khususan, jadi ada tambahan dari bab wajib tadi. Jadi perempuan itu wajib belajar ilmu haid. Karena ilmu haid ini menyangkut kemaslahatan ibadah kita, ibadah untuk perempuan ya. Jadi seorang ibu ketika putrinya itu sudah balik, maka segera kenalkan ilmu haid ini. Walaupun kalau sekarang itu kelas 5, kelas 4 SD ya, mungkin sudah haid. Itu nggak apa-apa. Jangan, wah masih kecil, belum pantas dikenalkan. Belum pantas, gitu. Jangan begitu, harus dikenalkan sesegera mungkin gitu. Untuk laki-laki sebenarnya wajib belajar ilmu haid. Wajib juga, iya, karena wajib. Kita juga buat khusus laki-laki nih teman-teman ya. Kita juga akan mempunyai seorang istri. Tentunya kita bagaimana bisa membimbingnya gitu ya. Karena mungkin saja istrinya mungkin belum ngaji sebelumnya. Atau tidak ada yang mengenalkannya ilmu-ilmu ini. Jadi itu tanggung jawabnya suami. Jadi tanggung jawabnya ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin cari istri yang pinter ngaji ya. Itu berarti sebuah keuntungan ya. Iya. Mungkin dari laki-lakinya nggak bisa, tapi karena istrinya sudah bisa, akhirnya kan dari laki-laki tersebut nggak wajib untuk mengajarkannya harus, gitu ya. Nggak harus mengajarkannya. Tapi misalnya ketika laki-laki belum belajar ilmu haid, tapi harus menikah gitu. Dan ternyata istrinya belum tahu juga tentang ilmu haid ini. Maka laki-laki wajib mendatangkan guru atau ustazah untuk istrinya. Atau kalau tidak, mengizinkan istrinya mondok. Gitu. Iya. Jadi pokoknya ilmu haid ini wajib sekali untuk perempuan. Gitu. Jadi sebenarnya repot ya jadi perempuan. Repot banget. Mungkin waktu puasa kita, kalau kaum laki-laki puasa gitu kan. Full puasanya Full puasa. Tapi kalau perempuan nggak bisa. Nggak bisa. Dan itu harus, istilahnya harus bayar hutang. Iya, harus digantikan nanti ketika. Harus digantikan loh. Jadi ketika kita sedang nggak puasa, berarti perempuan puasa sendiri gitu ya, buat mengganti yang ditinggalkan kemarin. Jadi kita kembali ke pertanyaan tadi, apakah menuntut ilmu itu merupakan bagian dari ajaran agama ya? Iya. Jawabannya pasti iya, wajib. Karena kalau kita tidak belajar, tidak punya ilmu, kita tidak akan bisa beragama. Kita beragama tapi tidak tahu wudhu, tidak tahu sholat, benar. Bagaimana mau beragama begitu? Iya. Saya juga pernah dengar bahwasanya ketika setan ya itu melihat orang yang beragama tapi tidak mempunyai ilmu, itu akan semakin digoda ya. Iya. Kalau dalam taklimu ta'lim itu orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Iya, itu akan sangat mudah sekali oleh syaitan-syaitan itu untuk menggoda. Karena itu kita harus berilmu teman-teman. Semangat menuntut ilmu, semangat mencari ilmu, dan manfaatkan waktu selagi muda. Investasikan leher ke atas, istilahnya gitu. Investasi leher ke atas, bagaimana kita itu bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya, karena itu akan bermanfaat buat kita sekarang dan untuk di masa depan. Lanjut Kak ke pertanyaan berikutnya. Siapa sih orang
atau mungkin dari Mbak Sulis sendiri mempunyai sosok yang inspiratif yang berperan dalam mendidik Mbak Sulis terutama di agama, itu siapa mungkin? Bisa disampaikan ke teman-teman. Iya. Jadi orang yang berpengaruh dalam mendidik kita dalam hal apapun itu, khususnya agama, itu ibu. Jadi perempuan itu mempunyai tugas kemanusiaan yang sangat berat karena sebagai pendidik generasi. Makanya perempuan itu dituntut harus berpendidikan, harus punya ilmu, khususnya ilmu agama. Gitu. Jadi ibu ya. Setelah ibu mungkin ada lagi? Yang paling berpengaruh mungkin ibu. Ayah juga. Ayah juga. Iya. Tapi tidak terlalu. Tidak terlalu ya. Mungkin ada juga yang ayahnya lebih dekat daripada ibu juga ada ya. Tapi kebanyakan ibu. Kebanyakan ibu. Kebanyakan ibu. Setelah ibu mungkin guru ya? Iya, baru gurunya. Baru guru. Kalau orang tua kan orang tua kita yang pertama. Kalau guru yang kedua. Kalau yang ketiga ada nggak? Mertua. Oh iya. Yang pertama itu ibu, orang tua kandung. Yang kedua itu guru, yang ketiga itu mertua. Mertua. Iya. Berarti adanya orang tua ketiga itu ketika kita sudah menikah ya berarti ya? Kita. Ya semoga aja nanti kita bisa berbuat baik ke orang tua kita semua. Ya, baik orang tua kita sendiri, orang tua kita yang kedua yakni guru-guru kita dan mertua. Ketika kita sudah menikah nanti. Iya. Jadi gitu tadi teman-teman ya. Jadi ketika kita melihat wajah ibu, kita harus lebih semangat. Ketika kita malas, ingat wajah ibumu. Ketika kita lagi gabut nih ya, saya kok bingung ya, saya punya uang tapi bingung mau beli buat apa? Belikan apa? Ya udah, langsung saja pergi ke toko, pergi ke swalayan, pergi ke mall ya mungkin, belikan ibu baju, belikan pakaian, belikan apa yang beliau sukai, biar kita itu mendapat barokahnya dari beliau mungkin, karena yaitu tadi bahwasanya surga itu ada di telapak kaki ibu. Oke teman-teman, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ya, dan akan saya tanyakan nih ke Mbak Sulis. Oke, menurut Mbak Sulis sendiri, seberapa pentingkah sih agama itu khususnya buat perempuan? Kalau untuk perempuan itu penting sekali. Sebagaimana kita ketahui sendiri, ada satu makalah yang sangat terkenal, bahwasanya al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Jadi setiap perempuan kan nanti bakal jadi ibu. Ibarat sebuah madrasah atau suatu lembaga universitas, itu tidak akan menghasilkan sarjana terbaiknya atau anak-anak dengan kualitas yang baik tanpa ada kualitas terlebih dahulu dari lembaga itu. Gitu. Jadi perempuan jika peduli sama pendidikannya, maka insya Allah dia akan menjadi ibu dengan kualitas yang baik, sehingga menghasilkan anak-anak dengan kualitas yang baik pula. Jadi dunia ini baik buruknya itu tergantung pada perempuan. Tergantung perempuan. Iya. Intinya al-mar'atu imadul bilad. Jadi tiangnya perempuan itu tiangnya negara. Jadi yang menyangga sebuah negara itu kaum ibu. Ketika kaum ibu di negara itu baik, insya Allah negaranya akan baik. Jika kaum ibu di suatu negara itu buruk, maka jangan harap negara itu bisa baik. Gitu. Jadi baik buruknya negara atau dunia ini tergantung pada perempuannya. Karena itu teman-teman semua, mari kita peka lagi sama peran kita. Karena tugas perempuan itu sangat berat. Kalau kita tidak bisa memberikan madrasah yang baik untuk anak-anak kita, bagaimana anak-anak akan tumbuh menjadi generasi emas nantinya. Mungkin ayah juga bisa mendidik anak-anaknya, tapi peran ibu itu sangat berpengaruh. Perempuan yang nanti akan jadi ibu juga harus peka sama perannya. Karena apa?
anak itu mungkin bisa diurus sama pembantu biasanya ya. Oke. Kalau di zaman sekarang itu bisa diurus sama pembantu. Makannya, minumnya, mandinya. Tapi dalam hal akhlak dan pendidikan itu tidak bisa diserahkan ke siapapun. Baik itu babysitter, pembantu atau apapun itu. Ibu tetap punya peran penting yang tidak bisa digantikan. Oke. Gitu. Jadi baik buruknya akhlak anak kita nanti teman-teman itu tergantung ibu. Ibunya, iya. Oke. Makanya tidak bisa persiapan 1-2 tahun saja untuk jadi ibu itu. Berapa Mungkin- tahun nih Kak? Ini Kak Firman pernah dengar satu ungkapan bahwa didiklah anakmu 25 tahun sebelum ia lahir. Sebelum lahir itu. Iya, jadi sebelum ia lahir, sebelum anak lahir itu sudah harus dididik. Artinya apa? Sebelum kita mendidik anak-anak, kita harus mendidik diri kita dulu. Oke. Gitu. Makanya pendidikan atau ilmu agama itu menjadi suatu keharusan, suatu kewajiban bagi perempuan jika ingin mencetak generasi yang soleh dan soleha. Oke. Jadi carilah perempuan yang solihah teman-teman. Iya. Semoga kita bisa mendapatkannya. Saya bilangnya ke laki-laki ya ini ya. Iya. Oke. Dan semoga kita juga akan menjadi calon suami yang soleh, yang solih gitu. Ini ada satu cerita. Iya. Imam Hasan Al-Basri itu pernah ditanya sama seorang anak muda, "Wahai Imam, kapan aku mulai mendidik anak-anakku?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Sekarang umur anakmu berapa?" "Umur anakku sekarang 2 tahun ya Imam." Kata Imam Hasan Al-Basri apa? "Qad ta'akhirta, sungguh kamu telah terlambat litarbiyatil aulad, untuk mendidik anak-anakmu." 2 tahun dibilang terlambat. 2 tahun itu. Iya, 2 tahun. Lalu pemuda ini bertanya lagi, "Lalu kapan waktu yang tepat ya Imam? Apakah ketika istriku mengandung aku mulai mendidik anak-anakku?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Kamu mendidik anak-anakmu sejak ketika kamu memilih siapa ibunya." Gitu. Jadi ketika hendak menikah, ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Ketika hendak menikah, mencari calon ibu itu cari yang baik. Gitu. Jadi saat itu untuk kaum laki-laki dan untuk kita semua Iya. mulai mendidik anak-anak kita. Gitu. Jadi itu tadi teman-teman ya, carilah wanita yang solihah buat yang laki-laki dan carilah pria yang solih buat yang perempuan. Mungkin seperti itu. Iya. Karena ya itu tadi, kita hidup di dunia ini nggak selamanya. Pasti kita akan meninggal dan pastinya semua yang kita peroleh, semua yang kita dapatkan, semua prestasi, jabatan atau apapun itu akan hilang dengan sendirinya ketika kita sudah meninggal. Dan hanya ada 3 hal ya teman-teman ya yang akan menjadi amal jariah kita. Apa itu Kak? Bisa disebutkan? Kalau Arabnya mungkin saya lupa ya. Ya, mungkin bahasa Indonesianya Bahasa aja. Indonesianya yang pertama ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yang Kemudian, kedua amal jariah. amal jariah. Dan yang Yang ketiga anak yang soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, yang ketiga itu tadi teman-teman ya, anak yang soleh dan solihah. Ketika kita sudah bisa mendapatkan atau mempunyai anak yang soleh dan solihah, itu merupakan investasi terbesar dalam hidup ini. Karena akan terus mendoakan gitu loh Mbak ya. Oke. Mungkin ini ya, mungkin ada yang berpikir, untuk apa sih ribet-ribet gitu? Atau masih memegang yang Al-Ummu Madrasatul Ula tadi. Oke. Sekarang kan sudah banyak sekali sekolah-sekolah, pondok-pondok, pondok tahfidz, pondok bahasa, pondok kitab, semuanya ada, tinggal pilih saja. Dalam mengajarkan, peran orang tua dalam mengajarkan dan mendidik anak itu bukan yang penting sekolah, yang penting sekolah. Gitu. Ada satu urusan penting yang harus diperhatikan orang tua, yaitu ketika masa-masa tamyiz sampai balik. Iya. Ini penting sekali ketika anak mulai berakal, gitu. Jadi ketika anak mulai berakal nih, mulai dididik apapun itu yang mau kita didik. Apa ya bahasanya? Membentuk karakter anak itu. Oke. Apakah mau dikenalkan dunia atau mau didekatkan ke akhirat? Jadi itu tadi teman-teman ya, agama itu penting dan kita harus beragama. Dan jangan lupa kita harus toleransi
antar agama. Iya. Walaupun agama kita berbeda dengan yang lain, ya kita tetap menghormatinya. Karena agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Dan tentunya harapan setelah mungkin kita podcast hari ini ya, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tentunya bisa bermanfaat buat orang lain. Dan yang selanjutnya nih Kak ya, apa sih harapan dan cita-cita Kak Sulis mungkin setelah lulus dari UIN Malang? Dan sebelumnya kalau boleh tahu dulu mondoknya di mana sih Kak Sulis? Saya dulu mondoknya di Al-Fatah Jambi. Al-Fatah Jambi. Iya. Itu selama berapa tahun? Itu saya kalau di Al-Fatah itu saya MTS mondoknya masih di Palembang. Oke. Di Ittihadul Ulum. Itu 3 tahun. Selanjutnya saya pindah pondok ke Jambi di Al-Fatah itu 3 tahun juga. 1 tahunnya ngabdi. Oh, 1 tahunnya ngabdi. Iya. Oke, jadi totalnya 7 tahun. 7 tahun. Iya. Oke. Itu gimana sih harapan cita-cita Kak Sulis setelah lulus dari UIN Malang? Dan mungkin kenapa kok memilih UIN Malang nih? Iya. Jadi saya kesini bukan niat gabut atau apa ya. Palembang Malang itu bukan jarak yang dekat kalau cuma untuk main-main. Iya. Jadi memang ada sesuatu di UIN Malang yang akhirnya menuntun saya ke sini. Ada sesuatu di UIN Malang yang akhirnya saya tidak melihat ke UIN-UIN yang lain gitu. Oke. Hanya UIN Malang saja. Hanya UIN Malang saja. Mungkin harapan saya, cita-cita saya ketika lulus nanti apa yang saya ingin ambil di UIN Malang ini berhasil dan apa yang menjadi harapan saya terwujud dan pastinya bisa menyenangkan hati orang tua saya dunia akhirat. Gitu Mungkin ya? itu saja. Terkait mau jadi penulis kah, penerjemah kah atau apakah nanti ketika lulus Profesi apapun itu Kak ya. belum terpikir sekarang. Iya, mikirnya masih nanti berangkat kuliah sama siapa nanti. Ini tugasnya buatnya gimana ya gitu, masih Iya, mikir gitu ya. Masih mikir gitu. Belum kepikiran mau jadi apa, itu belum kepikiran. Jadi itu tadi ya, mungkin bisa menyelesaikan tugasnya di kampus dulu, terus kemudian juga menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab untuk saat ini. Fokus di masa sekarang, jangan terlalu memikirkan masa depan. Karena masa sekarang akan menentukan masa depan. Iya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, dan yang terakhir nih mungkin ada pesan nih buat teman-teman nih ya Mbak Sulis. Mungkin apa yang bisa Mbak Sulis kasihkan ke kita semua penonton Salam Motivasi Podcast agar kita rajin beribadah, itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan. Pesan ya, pesan pribadi aja ya. Ya, pesan pribadi. Baik teman-teman, Imam Bukhari itu dididik oleh ibunya. Imam Syafi'i dididik oleh ibunya. Muhammad Al-Fatih dididik oleh ibunya. Imam Ahmad bin Hambal dididik oleh ibunya. Ibnu Hajar dididik oleh saudarinya. Buat teman-teman yang laki-laki, jadilah Imam Bukharinya, jadilah Imam Syafi'inya, jadilah Imam Ahmad bin Hambalnya, jadilah Muhammad Al-Fatihnya, jadilah Ibnu Hajarnya. Untuk perempuan, jadilah ibu sebagaimana ibunya Imam Bukhari, jadilah ibu sebagaimana ibunya Imam Asy-Syafi'i, jadilah ibu sebagaimana ibunya Muhammad Al-Fatih, sebagaimana ibunya Ahmad bin Hambal, dan sebagaimana saudarinya Ibnu Hajar. Dan jadilah saudarinya Ibnu Hajar. Dauhnya Mbah Mun, setinggi apapun pendidikan perempuan, karir terbaiknya adalah berdiam di rumah. Bayaran termahalnya adalah ridho suami, dan prestasi terbesarnya adalah ketika berhasil mencetak generasi yang soleh dan soleha. Oke, jadi itu tadi Kak ya. Iya. Bayaran terbesar seorang wanita itu ketika bisa membahagiakan suaminya. Iya, ridho suami. Ridho suaminya. Itu bayaran terbesar. Bayaran termahalnya. Termahal. Iya. Terus prestasi terbesarnya adalah ketika mampu mencetak generasi yang soleh dan soleha. Jadi teman-teman perempuan sekalian, ingat sekali lagi bahwa pendidikan yang tinggi dan ilmu agama itu sangat penting bagi perempuan, karena untuk mencetak generasi yang soleh solehah itu tidak cukup hanya bermodalkan Rabbana hablana min azwajina saja. Oke. Ya, mungkin itu. Mungkin itu Kak. Iya, pesannya. Oke. Mungkin itu tadi teman-teman ya. Podcast hari ini bersama Mbak Sulis Jumardan dari Palembang. Iya. Jauh-jauh dari Palembang teman-teman ya. Ke Malang, ke UIN Malang. Semoga
dipermudah mencari ilmunya. Amin. Kita semua juga diberikan sesuatu yang mungkin dari sesuatu tersebut kita bisa lebih rajin beribadah dan tentunya bisa bertakwa kepada Sang Ilahi, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Sulis telah meluangkan sama-sama. waktunya ya. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video Salam Motivasi Podcast. Sampai jumpa di edisi podcast berikutnya.